Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal oleh masyarakat internasional sebagai pusat kebudayaan Jawa dan pusat pendidikan. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah tempat dipelihara dan disemaikannya kebudayaan Jawa. Sebagai pusat pendidikan, kehidupan di Provinsi Mungil yang berpenduduk 3,2 juta jiwa ini setiap harinya diwarnai oleh dinamika tak kurang dari 110 perguruan tinggi negeri dan swasta. Para mahasiswa yang menuntut ilmu di provinsi ini datang dari seluruh pelosok negeri dan mencapai jumlah lebih dari 320.000 orang. Sebagai pelopor adanya universitas di Indonesia, UGM telah lama memainkan perannya yang cukup penting dalam masyarakat dan perkembangan Indonesia. Diawali pada tanggal 3 Maret 1946, diadakannya pertemuan di gedung KNI Malioboro yang dihadiri oleh orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap peningkatan martabat manusia Indonesia. Dalam pertemuan ini, diumumkan berdirinya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada yang terdiri atas Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusastraan. Selang beberapa tahun kemudian, Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada berubah menjadi Universitas Gadjah Mada yang merupakan gabungan dari beberapa perguruan tinggi yang berada di Yogyakarta, Klaten, dan Solo, yang kemudian diresmikan pada tanggal 19 Desember 1949 oleh Bung Karno dengan Profesor Dr. Sarjito sebagai rektor pertama UGM. Lahirnya UGM merupakan usaha untuk meneruskan perjuangan, yaitu meningkatkan martabat manusia Indonesia melalui pendidikan. Globalisasi, UGM memiliki visi ke depan guna mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang semakin pesat, baik sekarang maupun yang akan datang, yaitu di tahun 2010. UGM telah menjadi universitas penelitian yang bertaraf internasional, yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bermoral Pancasila, mampu menyelenggarakan penelitian, serta mampu melaksanakan pengabdian pada masyarakat untuk memacu pembangunan nasional. Pada awalnya, UGM terdiri dari 6 fakultas yang kini berkembang menjadi 18 fakultas yang meliputi jenjang diploma, S1, S2, S3, dan diantaranya terdapat program internasional. Tiap tahunnya, UGM menerima rata-rata 10.061 mahasiswa dari berbagai penjuru Nusantara dengan berbagai latar belakang. Bahkan terlihat juga mahasiswa asing menuntut ilmunya di UGM yang berasal dari berbagai negara. Fenomena ini merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki UGM. Sekarang saya tinggal di Jogja karena saya belajar di UGM dan saya senang sekali karena banyak teman dari Indonesia dan dari negara lain. I study at INCUL program at Gadjah Mada University, and so far I think it's very nice, and the people here are nice, the teachers think they're good, and I already got some new friends from different countries, from Japan and from Portuguese, from the Philippines. Saya datang ke Indonesia karena saya mau belajar bahasa Indonesia. Saya datang ke Yogyakarta karena ini kota pelajar dan pusat kebudayaan Jawa. Saya pilih UGM karena ini universitas yang paling bagus di Indonesia. Kesan saya dari UGM itu mahasiswa semua ramah dan bantu banyak. Dalam upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran, UGM mengadakan pengembangan dalam proses pembelajaran, yaitu dari faculty teaching menjadi student learning. Selain itu juga untuk menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang tinggi pada diri mahasiswanya,
UGM mengadakan perbaikan program KKN, terutama dalam segi substansi, sehingga pelaksanaan KKN dapat berjalan lebih efektif. UGM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya yang ditampung dalam unit kegiatan mahasiswa atau UKM. UKM yang terdaftar sekitar 50 unit, di bidang olahraga terdapat 26 unit kegiatan, dan di bidang kesenian 11 unit kegiatan. Di samping itu juga terdapat unit-unit khusus seperti Pramuka, Menwa, Mapagama atau mahasiswa pecinta alam Gajah Mada, BPPM atau Badan Penerbitan Pers Mahasiswa, P3K, Kopma, dan unit kerohanian Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Di luar UKM, UGM memiliki organisasi kemahasiswaan seperti Keluarga Mahasiswa atau KM dan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Bila dilihat lebih jauh, organisasi mahasiswa di fakultas lebih beragam dan sangat variatif, seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan, Keluarga Mahasiswa Jurusan, dan masih banyak lagi. UGM memiliki 2.265 dosen yang ahli di bidangnya, dengan 576 dosen diantaranya bergelar doktor, serta 2.600 karyawan yang handal dan kompeten. Kebutuhan sarana proses belajar mengajar menuntut UGM untuk membangun gedung-gedung tambahan. Terlihat dengan banyaknya bangunan baru bermunculan di areal kampus UGM. Rancangan bangunan kampus UGM yang sedang dibuat sekarang didorong oleh semangat UGM untuk menciptakan kampus yang tenang, terbuka untuk masyarakat luas, asri dan nyaman untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang ideal bagi sivitas akademika. Hal ini juga merupakan salah satu usaha UGM menuju Research University yang bertaraf internasional. Dalam hal pendidikan, UGM mencanangkan beberapa terobosan-terobosan baru, antara lain meningkatkan jumlah dosen yang bergelar doktor, meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian, yaitu dengan menaikkan jumlah dana untuk penelitian, meningkatkan publikasi dosen dalam jurnal ilmiah internasional, meningkatkan akses internet, meningkatkan layanan perpustakaan melalui pembinaan dan koleksi pengembangan in-library. Dengan statusnya yang kini menjadi Universitas BHMN, UGM diberi keleluasaan untuk mengatur institusinya secara mandiri, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, kurikulum pendidikan, sistem pendanaan, dan sebagainya. Perubahan ini menjadikan UGM selangkah lebih maju dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan lulusan yang bermoral Pancasila, berkemampuan iptek yang tinggi, serta berwawasan kerakyatan dan kemandirian, sehingga dapat mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pembangunan nasional.